maka Bu. ya. Sudah siap Inara? Inara sudah siap belum? Siap. Oke, suaranya yang keras ya, cantik. Mama dan Papa dan Ibu Lina untuk berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Kita nyanyi dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis, jari kelingking, kedua, 3, 4, dan 5. berdoa bagaimana? Sikapnya jangan dilipat. Kakinya rapat, sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah sudah dengarkanlah dalam hati kami dan pikir kami agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian kau dimuliakan selamanya. Amin. Santa Bapaknya doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bilang apa ke Inara, anak-anak? Terima kasih Inara. Terima kasih Inala. Terima kasih Inala. Kita sudah hafal doa-doa. Nah, anak-anak, Mama dan Papa, kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Kok kumpulnya bersama-sama bersama dengan Mama? Ekoenzim. Mau buat apa, Odil? Ekoenzim. Ekoenzim. Emangnya ekoenzim itu apa sih? Apa ya kira-kira ya? Nanti Bu Tasya jelaskan lagi ya supaya anak-anak tahu. Anak-anak dengar, besok kita mau buat ekoenzim ya. Oke deh, kita mau buat ekoenzim. Tapi ekoenzim itu apa sih ya Bu Tasya ya? Masih ada yang belum tahu ya? Buat gosok gigi. Gosok gigi, iya. Buat ngepel. Bisa. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal ekoenzim, kita mau berdiri dulu. Nah, kita mau nyanyi nih. Kita ajak Mama, Papa, Oma, Om, Tante, Ibu Lina untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Strada. Wih, sudah ada yang hafal nih. Nanti suaranya boleh yang keras ya, supaya lebih semangat lagi. Oke, sebentar. Share screen dulu.
Ini baru nyanyi. Menyanyikan lagu Mars Radar. Gimana sikapnya anak-anak? Strada perkumpulan hamba Tuhan, mari adalah strada penopang yang menemani dalam perjalanan bagi yang mengandalkannya. Siswa yang kokoh dan teguh perangannya, yang tak mudah goyah dan menyimpang dari jalan benar. Berimannya teguh dan cintanya penuh, unggul dan baktinya, menyerah tak pernah Serada melayani umat Tuhan dalam semangat kasih yang penuh dan mengantarnya kepada Bapa bersama Yesus Sang Putra. Guru, orang tua dan karyawan bersatu padu dalam jiwa peduli insan dan lingkungannya. Berimannya teguh dan cintanya penuh, unggul dan baktinya, menyerah tak pernah, asa tetap cerah, strada majulah. Kami para siswa-siswi strada sujud bertakwa pada yang guru dan segenap karyawannya, mengembangkan jiwa pelayanan dan menghargai kebinekaan, jujur tulus arif bijaksana. Berimannya teguh dan cintanya penuh, unggul dan baktinya, menyerah tak pernah, asa tetap cerah, strada majulah. Mama dan Papa. Papa, air lagi siapin. Airnya diantar. Anak-anak, Bu Tasya minta tolong untuk suaranya di-mute dulu ya, supaya nanti untuk acaranya bisa terdengar dengan jelas. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai membuat ekoenzim dan juga mengetahui apa itu ekoenzim, kita mau mendengarkan dulu sambutan dari Kepala Cabang Bekasi, namanya Bapak Toto. Mari kita dengarkan bersama-sama ya semuanya. Ya, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang berbahagia, serta siswa-siswi strada dari jenjang TK, SD, SMP,
SMK, dan juga SMA yang terkasih. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini saya selaku Kepala Strada Cabang Bekasi mendukung kegiatan yang dilaksanakan di setiap unit sekolah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2022. Di Indonesia, penyumbang penumpukan sampah terbesar adalah limbah rumah tangga. Itu hampir 62%, di mana komposisi utama penyusun limbah rumah tangga tersebut adalah sampah sisa makanan, limbah pengolahan pangan, atau disebut sebagai sampah organik. Bahan-bahan organik dari sampah organik tersebut selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Padahal bahan-bahan organik dari sampah organik ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan kembali menjadi barang-barang yang berguna dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup besar. Anak-anak dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pengolahan sampah organik ini bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, berguna, dan mempunyai nilai ekonomis. Sampah organik diantaranya dapat diolah menjadi pupuk organik, biogas, arang briket, pakan ikan atau hewan, ternak, kerajinan tangan, dan juga ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi dan nilai manfaat yang tinggi. Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh orang Thailand yang bernama Dr. Rosukon Pompavong, yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasa kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik. Jadi, ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, gula coklat atau juga gula merah, boleh juga gula tebu, dan air. Warna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasi meliputi rumah tangga pertanian dan juga peternakan. Nah, pada dasarnya ekoenzim itu dapat mempercepat reaksi kimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah tangga maupun sebagai pupuk alami dan juga pestisida yang efektif. Nah, pada kesempatan ini anak-anak akan diajak bersama Bapak Ibu guru untuk membuat ekoenzim. Semoga anak-anak siswa-siswi Strada Cabang Bekasi hari ini bisa belajar bersama Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan sampah organik
sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup. Selamat mempraktekkan, semoga berhasil. Salam sehat, salam AMDG, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Nah, anak-anak tadi kita sudah mendengar sambutan dari Kepala Cabang Strada Bekasi, yaitu Pak Toto. Berikutnya, karena di ruang Zoom ini sudah hadir Ibu Lina, Ibu Kepala TK Strada Cakung. Nah, coba kita dengarkan dulu ya. Silakan Ibu Lina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Tasya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat, semangat, prestasi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi suster, mama, papa. Seperti yang disampaikan tadi anak-anak, mama papa sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Strada Cabang Bekasi, yaitu Pak Toto, bahwa hari ini merupakan Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional ini diperingati setiap tanggal 21 Februari seperti hari ini. Pada tahun 2022, Hari Peduli Sampah Nasional mengambil tema kelola sampah, kurangi emisi, dan bangun proklim. Peduli terhadap sampah merupakan salah satu cara kita untuk mencintai bumi. Satu sampah yang kita pungut akan membuat bumi kita semakin bersih dan semakin indah. Tentunya anak-anak di kelas bersama ibu guru sudah diajarkan, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional ini, kita semua, baik Bapak, Ibu guru, anak-anak, mama, papa, diajak untuk ikut terlibat, ikut serta dalam menjaga bumi ini supaya tetap indah kita tempati. Keterlibatan apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa anak-anak, mama, papa lakukan saat ini? Yang sederhana-sederhana saja, tidak perlu muluk-muluk. Satu yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah, yaitu bersih-bersih rumah. Di sekitar kita banyak daun-daun yang rontok dan lain sebagainya. Atau contoh anak-anak habis makan buah, kulitnya jangan dibuang sembarangan. Bisa dikumpulkan karena itu sangat bermanfaat untuk kita. Anak-anak habis mainan kertas, kertasnya jangan dibuang sembarangan, tapi kumpulkanlah karena bisa dibuat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Pimpinan Cabang tadi. Anak-anak dan mama papa sudah mendengarkan. Kemudian yang kedua secara sederhana, kita pungut sampah, buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah mungkin di selokan yang dekat sekitar rumah kita. Namun sampah kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, yang ketiga yaitu pilah sampah. Mana sih yang plastik, mana sih yang bentuk kertas, mana sih yang bentuk sisa makanan, mana sih yang bentuk daun.
Karena bila itu kita kumpulkan dan dipilah akan menjadi barang atau bahan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita belajar dari yang sederhana. Hari ini merupakan Hari Peduli Sampah Nasional. Anak-anak diajak bersama ibu guru akan mempraktekkan sisa-sisa sampah kita, yaitu dari sisa buah, kulit buah yang bisa kita manfaatkan ketika nanti sudah menjadi bahan jadi. Hari ini anak-anak sudah menyiapkan kulit-kulit bekas buah yang sudah dikumpulkan, bersama ibu guru mengajak untuk membuat ekoenzim. Itu artinya anak-anak supaya bersama papa mama peduli tentang lingkungan kita, supaya bumi kita menjadi bersih. Kita ikut ambil bagian dari yang terkecil, yaitu bersih-bersih rumah, buang sampah, pungut sampah, dan diletakkan pada tempatnya, kemudian pilah-pilah sampah, bisa kita buat sesuatu yang berharga. Supaya bumi kita tetap indah, maka kita wajib melakukannya. Tidak hanya anak-anak, tidak hanya mama papa, tapi kita semuanya harus ikut terlibat kalau bumi kita akan terselamatkan dari banjir maupun longsor, dari segala sakit penyakit. Ayo kita bersama-sama mulai bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan ibu guru, bekerja sama dengan papa mama. Saya sebagai Kepala TK Stradai Cakung mengajak anak-anak, mengajak mama papa, yakin kita bisa membebaskan bumi kita dari segala yang tidak baik, supaya tetap kita bisa pandang bahwa bumi kita indah dan sehat. Hari ini Ibu Lina mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi papa mama dalam hal pembuatan ekoenzim nanti yang sudah mempersiapkan dari kemarin. Mudah-mudahan itu benar-benar dari sampah, dari bekas kulit buah yang bisa kelola dan nanti akan menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat mencoba. Sehat, semangat, berprestasi. Salam AMDG. Salam AMDG. Terima kasih Ibu Lina. Anak-anak bilang apa ke Ibu Lina? Terima kasih Ibu Lina. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Mama Papa. Terima kasih. Nah, anak-anak, Mama dan Papa, tadi kita sudah mendengar juga dari Ibu Lina untuk sama-sama menjaga bumi kita tercinta ini. Nah, mudahnya yaitu yang pertama yang hari ini akan kita lakukan adalah membuat ekoenzim. Nah, bagaimana sih cara membuatnya dan bagaimana juga memulainya? Coba kita lihat ya. Nah, siapa tahu tadi kalau yang mendengar kata-kata dari Pak Toto dan juga Ibu Lina, kira-kira hari ini itu hari apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Selain hari Senin ya? Selain hari Senin itu hari apa sih? Nah, Hari bumi. Hari sampah. Peduli sampah nasional. Nah, kita rayakan bersama-sama dengan cara membuat ekoenzim bersama dengan teman-teman, bersama dengan ibu guru, bersama dengan papa dan mama.
Nah, anak-anak, Mama dan Papa di sini juga Bu Tasya masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya membuat ekoenzim. Jadi bukan berarti Bu Tasya sudah bisa sekali nih membuat ekoenzim. Tidak, anak-anak, Mama dan Papa, Bu Tasya juga baru belajar. Jadi kita sama-sama belajar dan baru nanti kita akan lihat hasilnya setelah 3 bulan. Jadi masih lama ya. Tidak langsung jadi ekoenzimnya. Nah, ekoenzim itu apa sih Bu Tasya? Ekoenzim itu adalah cairan alami serbaguna yang dibuatnya dari kulit buah, gula merah atau gula aren, dan juga air. Tuh bahan-bahannya gampang ya. Ada kulit buah, ada juga gula merah, dan air. Hanya 3. Siapa di sini yang sudah menyiapkan bahan-bahannya? Ada yang sudah disiapkan? Wah, sudah siap di meja. Mantap. Iya, semuanya sudah siap ya. Dari hari Sabtu ya, menyiapkannya ya. Nah, kita lanjut ya anak-anak, Mama dan Papa. Di sini manfaat ekoenzim itu sangat banyak. Yang pertama, ekoenzim itu bisa digunakan sebagai pembersih alami. Nah, tadi benar kata Odil. Bisa untuk mengepel lantai. Bisa juga untuk membersihkan kompor atau alat-alat rumah tangga yang ada di rumah, yang ada di dapurnya Mama. Bisa juga sebagai deterjen untuk mencuci baju, untuk karbol atau pembersih kamar mandi juga bisa, untuk sabun cair, untuk cuci tangan juga bisa, dan juga bisa digunakan untuk mencuci sayur dan juga buah. Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Nah, selain itu, untuk perawatan diri, waktu itu anak-anak sudah belajar tentang merawat diri. Nah, ternyata ekoenzim ini juga bisa digunakan sebagai odol. Tadi Odil juga sudah bilang ya, bisa digunakan sebagai odol katanya gitu. Oh, ternyata benar. Nah, selain itu untuk mamah nih, untuk mamah-mamah supaya lebih cantik, bisa juga untuk toner atau campuran krim wajah untuk wajahnya mama supaya lebih cantik lagi. Nah, yang tadinya sudah cantik semakin cantik lagi. Nah, bisa juga untuk campuran shampoo dan juga sabun mandi. Dan ternyata bisa juga digunakan untuk kumur-kumur untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di mulut kita. Nah, ini juga sama. Jadi anak-anak, Mama dan Papa, biasanya ketika kita membuat ekoenzim, nanti akan tumbuh jamur putih. Nanti itu jangan dibuang jamurnya ya, bisa digunakan untuk masker wajah supaya bisa lebih cantik lagi. Bisa juga untuk kompres. Kalau misalnya anak-anak panas badannya bisa nanti dipakai untuk kompres. Dan juga bisa digunakan untuk di punggung untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh. Nah, sekarang adalah manfaat ekoenzim bagi kesehatan. Coba kita lihat bersama-sama. Oh, ternyata seperti tadi sudah dikatakan bisa digunakan untuk kebersihan diri. Jadi anak-anak bisa mandi menggunakan ekoenzim dan juga bisa sebagai detox atau mengeluarkan racun-racun di tubuh. Dan sekarang kan lagi musimnya virus corona nih, anak-anak. Jadi bisa juga digunakan untuk hand sanitizer. Jadi tidak usah membeli lagi, bisa digunakan nih ekoenzimnya nanti. Dimasukkan ke dalam botol yang untuk semprot-semprot. Nah, nanti bisa disemprot-semprot ke tangan lalu bisa dijadikan hand sanitizer. Nah, selain itu ternyata ekoenzim juga bisa digunakan untuk penyembuh. Kalau misalnya ada yang terbakar, bisa nanti lukanya diberikan ekoenzim. Atau misalnya ada yang tergores lalu berdarah kulitnya, bisa juga digunakan ekoenzim. Dan misalnya di sini juga bisa digunakan untuk luka yang misalnya orang sakit, berbaringnya lama atau tidurnya lama, tumbuh luka di punggung, di bagian paha, itu juga bisa. Dan bisa juga untuk luka diabetes. Nah, ternyata ekoenzim juga bisa digunakan untuk yang kulitnya gatal-gatal bisa sembuh. Ada juga yang digigit serangga atau tumbuh bisul. Di anak-anak atau mama dan papa itu juga bisa disembuhkan dengan menggunakan ekoenzim ini. Nah, selain itu, ekoenzim ini bisa digunakan sebagai penghasil ion negatif. Sama seperti petir, ombak laut, air terjun, dan juga pohon hidup. Ekoenzim bisa memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik lagi.
Nah, kalau ini adalah contoh penggunaan ekoenzim untuk ranjang ekoenzim. Nah, efeknya 1 tong ekoenzim sama dengan 10 pohon bagi tubuh manusia. Larutan ekoenzim bisa ditempatkan di kamar tidur minimal berusia 45 hari untuk memperbaiki kualitas tidur. Jadi kalau yang susah tidur, anak-anak yang kalau boboknya malam, itu bisa nanti menggunakan ekoenzim dan nanti tidurnya menjadi lebih nyenyak lagi dan bisa juga digunakan untuk memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak napas. Nah, selain itu, ekoenzim juga bisa membantu mengurangi tingkat radiasi. Anak-anak mama dan papa kan sekarang zaman-zamannya sekolah online, kerja online dari rumah. Nah, ekoenzim bisa mengurangi juga radio elektromagnetik sehingga bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat kalau misalnya anak-anak mama dan papa menyimpan ekoenzim di dalam rumah. Untuk pertanian juga bisa. Ekoenzim bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan juga tanah ternyata. Nah, siapa yang di rumahnya punya air purifier itu bisa dijadikan campuran di dalamnya. Jadi nanti uapnya akan harum seperti harum buah-buahan. Kalau ini adalah tempat pengolahan kompos. Nah, biasanya kan kalau tempat pengolahan kompos itu sangat bau. Ternyata kalau dicampurkan dengan ekoenzim, baunya akan berkurang banyak. Jadi sehingga sekitar-sekitar rumahnya yang ada komposnya itu tidak terlalu bau ternyata. Dan ini manfaatnya bagi air, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, got, sumur, selokan, dan juga kali. Ya ampun, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Nih contohnya. Sebelumnya airnya itu sangat keruh, banyak sekali kotorannya. Nah, setelah dituangkan ekoenzim selama 2 hari, airnya menjadi lebih jernih. Tuh, jadi kelihatan bagian dasarnya ada batu-batunya. Sebelumnya tidak kelihatan, tapi setelah dituangkan ekoenzim, ternyata air yang tercemar itu bisa menjadi lebih jernih. Ini juga sama, penjernihan kolam air hujan di Batam oleh Pak Joni Owi. Nah, tadinya airnya warnanya coklat keruh, tapi setelah dituangkan ekoenzim, wah airnya berubah menjadi biru, menjadi jernih sekali. Jadi bagus ya. Nah, manfaat ekoenzim untuk tanah dan juga pertanian. Ternyata tanah yang dituangkan ekoenzim bisa menjadi lebih subur sehingga bisa ditanami tanaman dengan baik dan bisa tumbuh dengan bagus. Nah, contohnya seperti ini bisa dialirkan ke sawah, bisa juga sebagai pencampur untuk menyiram tanaman sehingga tanaman-tanamannya menjadi lebih subur lagi. Nah, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Mari kita siapkan alat dan bahannya. Alatnya adalah toples. Siapa yang sudah siapkan toples? Nah, Bu Tesya juga sudah siapkan toples. Kemudian ada pisau dan talenan untuk memotong kulit buah dan juga untuk memotong gula merah. Nah, yang terakhir ada timbangan. Tambahan dari Bu Tasya yaitu alatnya ada juga plastik bening seperti ini. Ini plastik kiloan yang Bu Tasya buka jadi menjadi lebih besar dan juga ada selotip. Iya. Ada selotip juga sehingga nanti tidak ada udara yang masuk ke dalam toplesnya. Nah, berikut adalah bahan-bahannya. Ini untuk 1 ekoenzim ya anak-anak. Jadi karena anak-anak berdua dengan mama, ada yang dengan papa juga, ada yang dengan mbak. Nah, disiapkan kulit buah segar sebanyak 300 gram yang sudah dipotong-potong. Ada yang belum dipotong-potong? Kalau belum dipotong-potong, boleh dipotong-potong sekarang ya. Wah, Fanya sudah siap. Oke. Sudah siap ya? Nanas. Ya, oh nanas. Oke deh. Nah, yang berikutnya ada gula merah atau gula aren sebanyak 100 gram. Jadi gulanya juga sama, sudah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Kalau yang belum dipotong-potong, boleh dipotong-potong sekarang. Dan juga siapkan air mineral atau air tanah sebanyak 1 liter. Nah, siapa yang sudah disiapkan semuanya?
Wah, anak-anak sudah siap. Mantap. Anak-anak, Mama dan Papa, kita siap-siap membuat bersama-sama ya, supaya kita bisa semua. Nah, diambil dulu bahan-bahannya. Bu Tasya akan pindah kamera dulu ya, sehingga anak-anak, Mama dan Papa bisa melihatnya dengan lebih jelas. Ya, baik. Di sini Bu Tasya sudah siapkan toples kosong seperti ini. Dan juga toples berisi air. Nah, airnya air yang putih ya, jangan air teh ya anak-anak Mama dan Papa, nanti tidak jadi deh ekoenzimnya. Nanti yang berikutnya kita akan lakukan adalah kita menuangkan airnya sebanyak 1 liter ke toples yang akan kita gunakan. Sekarang dituang dulu airnya. Nah, pelan-pelan, hati-hati, takutnya nanti tumpah. Nah, sudah seperti ini. Setelah dituangkan airnya ke dalam toplesnya seperti ini. Ya, pelan-pelan ya dituangkannya ya. Nah, boleh dimasukkan gula merahnya ke dalam toplesnya. Pelan-pelan dituangkan gula merahnya. Tuangkan gula merahnya ke dalam toples yang sudah berisi air. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk air dan juga gula merahnya sehingga yang tadi airnya jernih sekarang menjadi coklat karena kita campurkan dulu nih. Sebelumnya Bu Tasya sudah cuci tangan dulu ya anak-anak ya. Nah, airnya sudah berubah menjadi coklat. Nah. Ada yang ketinggalan? Wah. Siapa yang airnya sudah berubah menjadi coklat? Sudah ya? Wah, sudah berubah menjadi coklat. Oke deh, ini jangan diminum ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah, kita mulai masukkan kulit buahnya. Perlahan-lahan. Yang sudah dipotong-potong, yang anak-anak sudah siapkan, boleh dimasukkan. Ada kulit jeruk, ada semangka, ada apel, melon. Dimasukkan. Sebanyak 300 gram. Ini tadi Bu Tasya sudah timbang sebelumnya. Nah, kita masukkan ke dalam ya. Erlando sudah jadi, Erlando? Udah. Kok cepat sekali sih? Hati-hati Fanya, nanti tumpah semua. Nah, kulit udah. Nah, tuh ini kulit buahnya. Nah. Ya, kalau sudah semuanya kita dorong-dorong ke dalam supaya terendam airnya.
Ya. Karisa, sudah Karisa? Ya. Wah. Ya. Seru ya anak-anak belajar bersama mama dan papa ya. Sama gula merah itu jadi bang gula coklat. Warnanya kan coklat. Iya, jangan pegang pisangnya. Nah, kalau sudah, kita tutup deh pakai plastik. Iya, kita tutup pakai plastik supaya tidak ada udara yang masuk. Lalu kita bisa gunakan selotip untuk menutupnya lebih rapat lagi. Sebentar ya, Bu Tasya selotipkan dulu. Boleh pakai garam, boleh pakai lakban juga boleh. Sebentar, kita siapkan tutup menggunakan. Silakan tutup pakai selotip. Wah. Bu Tasya, Ya, tutupnya boleh pakai penutupnya enggak? iya boleh Mas. Tapi sebelumnya kalau bisa pakai plastik dulu. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Oh ya. Tujuannya supaya lebih rapat. Tutup menggunakan plastik dan selotip atau lakban boleh. Udah. Oke, sebentar ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dan Tasya ya. Wah, sudah semakin rapat. Tiga tanya. Kasih dulu ya. Bentar, Dika. Mana ya Dika ya? Jangan dibuka. Kalau udah ditutup jangan dibuka. Ini dikasih ya. Bawa. Udah nggak usah pakai gitu aja. Ini Bu Tasya udah lihat. Ya, sebentar ya Dika. Nah, kalau sudah ditutup dengan menggunakan plastik, boleh ditutup kembali dengan tutup toplesnya sekarang. Jadi lebih rapat deh. Wah. Tasya udah satu. Sudah, oke deh. Punya mama sudah jadi belum? Saya sudah. Sudah. Wah, Mana? mantap nih bersama dengan mama ya. Nah, kalau sudah anak-anak boleh minta tolong sama mama, sama papa, ditulis tanggal hari ini dan nanti tanggal panennya adalah tanggal 23 Mei. Wih, masih lama ya, masih 3 bulan lagi nih. Hari ini tanggal 21 Februari 2022. Panen. Panennya tanggal 23 Mei 2022 juga. Kita tempel di bagian penutupnya supaya tidak lupa. Nah, seperti ini. Dituliskan tanggal hari ini dan juga tanggal panennya. Tanggal panennya adalah 23 Mei tahun 2022.
Ya, masih lama. Ini sekarang dimasukin audionya kan. Semuanya ya, Dek. Anak-anak, ekoenzim yang sudah kita buat ini sebelum tanggal 23 Mei jangan dibuka-buka ya. Nanti kita bisa gagal. Nah, jadi harus sabar. Nanti anak-anak boleh lihat dari bagian luar toplesnya. Misalnya nanti ada tumbuh jamur, tidak apa-apa. Didiamkan saja. Kemudian meletakkannya juga harus hati-hati. Kalau bisa jangan yang terkena sinar matahari secara langsung. Jadi jangan dipanas-panas ya tempatnya ya. Jangan ditaruh di luar. Nanti bisa meledak. Nanti di rumahnya anak-anak ada petasan deh. Ternyata ekoenzimnya anak-anak meledak. Jadi harus berhati-hati. Nah, Punasya, iya, udah. sudah. Wah, hebat. Ya nih Bu Tasya lagi lihat-lihatin nih anak-anak, Mama dan Papa nih. Ada yang masih menulis tanggalnya. Ada yang sudah jadi. Iya. Siapa yang sudah berhasil? Wah, Saya, Bu. Wah, Selo juga sudah. Oh. Wah, Erlanda juga sudah berhasil. Martin juga sudah, Deva sudah. Rafael sudah berhasil. Oh, sedang ditutup. Itu nih. Wah, Darren sudah berhasil. Damian sudah berhasil, Damian. Sudah. Greta sedang menutup toplesnya. Iya, supaya lebih rapat lagi. Jonah sedang menutup toplesnya. Alfa sedang tutupnya. Oh, Gracio sudah berhasil. Karisa sudah berhasil, Karisa. Wow. Au. Au, au. Dua 21. Panennya tanggal 23 Mei ya. Nah, kita sudah lakukan. Nah, nanti anak-anak, Mama dan Papa, ketika kalian sudah 3 kalau anak-anak buka, baunya seperti bau busuk. Nah, kalau itu bisa dibuang karena gagal. Tapi kalau misalnya baunya seperti bau tape atau bau buah-buahan, nah itu berhasil berarti. Nanti jangan lupa difoto ya, setelah 3 bulan nanti akan Bu Tasya tanyakan kembali. Anak-anak, Mama dan Papa bagaimana berhasil? Halo, Bu Tasya, sorry, tanggal panennya tanggal berapa ya? Ada apa, Pak? Tanggal panennya tanggal berapa? 21 atau 23? Panennya tanggal 23 Mei, Pak. Oke, makasih ya. Sama. Nah, anak-anak setelah ini boleh foto ya bersama dengan Mama atau Papa atau Mbak atau Oma. Dengan memegang hasil buatan ekoenzim kita semua pada hari ini. Boleh juga pakai Twibbon yang sudah Bu Tasya kirimkan di grup supaya lebih cantik lagi. Bu, yang satu lagi dikasih ke sekolah ya. Iya, nanti kalau sudah 3 bulan, anak-anak sudah buka, tahu berhasil atau tidaknya. Nah, nanti satunya dikirim ke sekolah ya, untuk semprot-semprot di kelasnya anak-anak. Supaya kelas kita menjadi lebih bersih. Iya, udah selesai. Selesai, oke, mantap. Siapa lagi yang belum selesai? Oh, dia udah selesai. Selesai, oke deh. Punasya. Sudah selesai, Arlando. Wih, Arya sudah selesai, Arya.
Oh, belum. Baik-baik, tenang-tenang. Nanti ditunggu dulu. Tasya, Iya, Jona. aku udah selesai. Oh, mantap. Udah selesai. Anak-anak belajar dengan mama dan papa jadi lebih semangat lagi ya. Wih, selesainya cepat-cepat ternyata. Setelah ini kita foto ya bersama-sama ya di Zoom ya, sambil memegang Dek, aku tuh, Dek. Dek. ternyata. Nah, kita lihat ke kamera ya. Yang belum selesai tidak apa-apa, boleh juga lihat ke kamera, gaya-gaya. 1, 2, 3. Nah, sebentar, sekali lagi. Saya kirim dulu fotonya supaya tidak hilang. Nah, sekali lagi, boleh gaya. 1, 2, 3. Oke. Dek, kalau aku dulu, Dek. Tasya tanya, Ya, boleh, Pak. ini bikin 2 tempat atau bikin cuma 1? Sebenarnya buatnya 2 tempat, Pak. Jadi anak dengan 1 pendamping. Udah. Oke. Pas sekolah. Jadi hasilnya itu cairannya aja yang dibawa ke sekolah ya? Ya, benar sekali. Nanti disaring. Untuk ampas-ampasnya bisa diletakkan di tanaman supaya lebih subur. Nanti yang dibawa ke sekolah hanya airnya saja. Oke, baik, Bu. Jadi bikinnya 2 ya, Bu? Ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur 1 tidak apa-apa. Nanti yang satunya lagi menyusul. Iya. Ya, Bu, makasih. Dek, Dek. Nah. Terima kasih ya anak-anak, mama dan Ini papa. lagi, Bu. Bantuannya. Ini Iya. kalau dalam keadaan panas airnya ditutup nggak apa-apa ya? Oh, tadi dalam keadaan panas ya airnya Iya. ya. Kalau begitu dibuka dulu saja Pak sampai nanti kira-kira agak adem, agak dingin sedikit baru nanti ditutup. Oh ya, baik. Iya. Bu. Ditutup saya. Ya. Halo, Bu Tasya. Halo. Ya, halo. Ini penyimpanannya seperti apa ya? Apa di tempat yang adem atau gimana ya? Di luar? Nah, untuk penyimpanannya kalau bisa jangan terkena sinar matahari secara langsung. Jadi memang menyimpannya di dalam rumah saja. Seperti itu. Dan Oke. nanti dalam waktu 3 bulan tidak usah dibuka-buka tutupnya ya. Jadi biarkan saja selama 3 bulan. Kecuali memang ada kejadian khusus seperti misalnya meledak. Nah kalau itu mau tidak mau deh. Itu dibuang atau dibersihkan. Seperti itu. Oke, makasih Bu Ya, Tasya. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak, mama dan papa? Siapa tahu masih ada yang bingung? Sudah jelas? Dika sudah berhasil, Dika? Wah, mantap deh. Iya, ada apa, Selo? Kepuntalnya Selo rusak, kepuntalnya. Oh, komputernya rusak. Baik, tidak apa-apa. Ini pakai handphone ya masuknya ya? Iya. Iya, tidak masalah. Sama saja. Nah, khusus untuk anak-anak, silakan boleh diisi lembar refleksinya yang nomor 1. Kecuali yang belum ambil tugas di sekolah ya, berarti nanti menyusul ya. Untuk anak-anak boleh diisi lembar refleksi nomor 1. Apabila hari ini anak-anak merasa senang membuat ekoenzim bersama dengan teman-teman, bersama mama dan papa, boleh checklist yang tersenyum. Tapi kalau hari ini anak-anak nangis-nangis, cemberut-cemberut, boleh checklist yang cemberut. Kira-kira hari ini anak-anak senang atau sedih ya? Siapa yang senang? Ada yang senang? Wah. Ada yang ngambek-ngambek? Oh, tidak ada, bener nih. Apa jadi saya? Rafael ganteng. Hai. Rafael kemana ya? Coba. Rafael. Lilit.
itu belum difoto lagi. Nah, untuk Mama dan Papa, siapa yang hari ini merasa senang nih Mama dan Papa? Wah, ternyata senang ya membuat ekoenzim bersama dengan anak-anak. Ada Mama Papa yang merasa sedih atau marah-marah? Tidak ada ya. Yang Bu Tasya lihat nih sepertinya tersenyum semua nih. Terima kasih untuk partisipasinya. Sama-sama membuat ekoenzim bersama dengan Bu Tasya, dengan anak-anak, dengan Mama dan Papa. Dan terima kasih juga ya Mama dan Papa sudah direpotkan dalam menyiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Nah, baik. Karena kita sudah sampai penghujung acara kita pada hari ini, kita mau tutup dengan berdoa. Kalau tadi yang pimpin doa adalah nomor absen 13. Nah, sekarang yang pimpin doa adalah nomor absen 14. Siapakah kira-kira nomor absen 14? Siapa ya? Sepertinya tadi ada nih nomor absen 14. Oh, ada benar. Oke deh, Jona. Jona sudah siap belum pimpin doa untuk teman-teman Mama dan Papa? Sudah siap? Sudah. Oh, sudah. Nanti suaranya yang keras ya. Oke? Oke. Nah, anak-anak, yuk kita mau siap-siap berdoa. Mama dan Papa juga kita mau siap-siap berdoa bersama-sama dengan cara anak-anak seperti biasanya ya. Bentar, Jona, Bu Tasya perbesar dulu nih wajahnya supaya kelihatan gantengnya. Nah, Jona, boleh ajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya, kita nyanyi dulu ya bersama-sama ya. Dong 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 kedong dong. Ada iblis di bawah kepala. Hatiku mau dijalan, Tuhan Yesus datang menolong. Jika berdoa, lipat, mata ditutup, kakinya rapat. Jika berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam ajaran hari ini. Semoga apa yang kami terima hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Selamanya. Amin. Santa Maria Della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Jona. Bersama. Terima kasih Mama dan Papa sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih Jona. Terima kasih Jona. Terima kasih Jona. Jangan lupa nanti fotonya dikirim ke kita ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Kasih Bu Tasya, ayo kita mainin Bu Tasya. Iya. Dadah Bu Tasya, Mama ya. Dadah. 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 Belum. Dadah. Dadah Bu Tasya. Dadah. Bu Tasya tunggu fotonya di WhatsApp dan juga di Instagram. Dah. Dah. Dadah Bu Tasya. Dah. Audrey masih ngantuk ya Audrey ya. Audrey nanti boleh ikut yang jam 10 ya cantik. Iya. Iya. Boleh istirahat lagi, masih ada waktu
1 jam kurang. Dah. Ya, makasih. Sama-sama.